Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NRP 021184 04 kali 153 bersama Fauzan Iksan, NRP 021184 04 kali 191. Kami berdua berkelompok akan mengerjakan EAS mekanika getaran. Pertama dari soal bab 4. Kami memilih soal nomor 4.10. The input to the valve of internal combustion engine is a force-nya memiliki F sama dengan 15.000 Newton applied over a period dengan periode 0,001 second. Cam as shown a figure of 4.59. The valve have a mass memiliki massa 15 kg dengan stiffness 10.000 Newton per meter dan damping konstannya 20 Newton second per meter. The cam applies the force once every half second. Find the displacement response from the rest position when the cam applies the force F for the first time, and determine the displacement of the valve from its rest position when the cam applies force F for the second time. Jadi kita buat dulu noun-nya, ketahui M 15 kg, K 10.000, C 20, F 15.000 dan delta T nya 0,01 second tadi. File-nya juga kita buat, kemudian kita lanjut ke analisis. Pertama kita cari nilai impulsnya terlebih dahulu. Nilai impulsnya ini F-nya itu adalah delta T, integral delta T sampai integral T sampai T plus delta T F dt. Nah, karena di sini ada T dan hingga T plus delta T, di mana ini nilai sama, maka ibarat integral dari 0 sampai delta T. Kalau integral 0 sampai delta T berarti F dt berarti langsung F delta T langsung. Jadi F-nya tadi 15.000 dan delta T-nya 0,01, dapat F-nya itu 15 Newton second. Ini nih rumus dari di equation 413 halaman 381. Kemudian kita mencari displacement response-nya seperti apa, seperti yang ditanya di poin A. Jadi rumusnya itu adalah X fungsi T, yaitu F eksponensial negatif zeta omega n T per M massa kali omega D kali sin omega n T. Itu ada di equation 4.26 halaman 383. Nah, di sini kita perlu mencari, kita sudah mengetahui nilai F. Kemudian kita berarti masih perlu mencari data-data yang belum ada nilainya, seperti zeta, omega n, dan omega D. Jadi kita cari zeta, itu rumusnya yang kita pelajari adalah C per 2M omega n. Omega n kita juga perlu cari. Nah, omega n itu nilai akar K per M. Kita masukkan ke omega sini, M yang masuk ke dalam jadi M kuadrat, kita coret, jadi rumusnya zeta itu adalah C per 2 akar MK. Nah, di sini kita cari, kita masukkan nilai yang tahu, C-nya 20, 2M15 kali 10.000 dapat nilai zeta segini dari equation 419 dan digabung dengan 421. Kemudian omega n akar K per M tadi didapatkan nilainya segini dari equation 4.21 halaman 382, dan omega D adalah rumusnya akar 1 kurang zeta kuadrat omega n dari equation 4.20 halaman 382 didapatkan nilainya segini. Karena kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai yang diperlukan, maka kita masukkan aja lagi ke persamaan tadi. Dapatkan X fungsi T adalah ini tadi adalah F-nya dapat tadi 15 dikalikan eksponensial negatif zeta 0,02582 kali 25,89 omega n T per 15 massa kali 25 omega D sin 25,813 omega D T. Nah, itu adalah jawaban dari part A-nya. Nah, selanjutnya part B akan dilanjutkan oleh teman saya Fauzan Iksan.
Kemudian selanjutnya adalah mencari displacement of the valve from its rest position when the cam applies the force F for the second time. Didapatkan dari perhitungan sebelumnya, didapatkan rumus XP sama dengan 0,0384 kali E pangkat minus 0,667 kali T sin 25,8113 kali T. Di dalam soal disebutkan bahwa force bekerja setiap 0,5 second. Maka dari itu second time di sini disebutkan bahwa T sama dengan 0,5 second. Jadi dimasukkan ke dalam rumus menjadi X sama dengan 0,03874 kali E pangkat minus 0,667 dikali 0,5 sin 25,8113 dikali 0,5. Kemudian dari hasil perhitungan didapatkan displacement of the valve sebesar 0,009237. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal bab 5. Kita memilih dari 5.10. Soalnya adalah an overhead traveling crane can be modeled as indicated in figure 5.28. Di sini. Assuming the girder has a span 40 meter dan area moment inersinya itu 0,02 meter pangkat 4 dan modulus elasticity-nya 2,06 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian troli memiliki massa 1000 kg dan beban diangkat dengan massa 5000 kg pada kabel dengan stiffness K-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Determine the natural frequencies and the mode shapes of the system. Jadi kita buat nolnya apa aja yang diketahui tadi, seperti L 40 meter, I 0,02, E M1, M2 dan K2 nya. Nah, cari ini natural frequency dan mode shape of the system. Jadi kita buat dulu free body diagramnya. Jadi kita tahu sistemnya seperti ini, di mana batang ini akan mengalami defleksi. Defleksinya ini jadi bisa kita ibaratkan dengan K1. Jadi free body diagramnya seperti ini. Dan ini massa 1, K2 dan massa 2. Jadi kita perlu mencari nilai K1 karena dari sini kita tahu data yang kita masih belum ada itu adalah nilai K1. Jadi langsung kita cari K1. Batang yang defleksi, batang yang dibebankan di tengah-tengah dengan tumpuan 2 buah di ujung itu tuh memiliki deltanya tuh FL pangkat 3 per 48 EI. Nah, kita tahu rumus K adalah F per delta. Kalau ini beban boleh diganti dengan W. Dari equation E2 di halaman 28, K itu F per delta. Kita masukkan F per FL pangkat 3 per 48 EI, kita dapatkan K1 itu rumusnya 48 EI per L pangkat 3. Nah, kita masukkan di sini 48, E-nya jadi 2,06 kali 10 pangkat 11 kali I-nya 0,02 meter pangkat 4 bagi 40 meter pangkat 3. Dapatkan K1 nya 3,09 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, kita perlu mendapatkan penurunan rumus dari natural frequencies. Jadi di halaman 474 ada equation of motion, di mana rumusnya seperti ini. M1 X double dot 1 tambah K1 tambah K2, karena di sini ada 2 K kali X1 kurang K2 X2 sama dengan 0. Kemudian di equation 5.5 nya M2 X dot 2 kurang K2 X1 tambah K2 X2 sama dengan 0. Nah, dengan XI fungsi T itu adalah XI cos omega T tambah
eh, tambah theta dengan i nya itu adalah 1 dan juga 2, dan juga turunan keduanya x double dot i itu adalah turunan kedua dari ini adalah negatif omega kuadrat xi cos omega t tambah theta. Nah, jika kita substitusikan rumus ini ke sini, maka didapatkan negatif omega kuadrat M1 tambah K1 K2 X1 dikurang K2 X2. Nah, di sini kita tadi ada cos. Nah, sebenarnya juga dikali cos. Nah, akan tetapi kita yang sebagai acuan kita itu adalah nilai ini berlaku sama dengan 0 untuk semua t. Nah, maka dari itu ketimbang nilai dalam cosnya itu yang 0, kita buat saja pengkali cosnya itu adalah 0, maka pengkali cos itu adalah ini. Nah, untuk yang equation ini substitusikan dapatkan ini. Nah, kita tahu terlalu jelas kalau misalnya X1 sama dengan X2 sama dengan 0, dimana itu berarti tidak terjadi getaran sama sekali. Maka dari itu kita buat pembuat 0-nya itu adalah determinan dari koefisien X1 dan X2 nya itu. Maka ini kita cari determinannya sama dengan 0, didapatkan omega kuadrat kurang K1 tambah K2 per M1 tambah K2 per M2 omega kuadrat tambah K1 kali K2 per M1 M2. Nah, kita lakukan seperti rumus mencari akar-akar kuadrat. Di sini kita ada memiliki omega pangkat 4 dan omega kuadrat terus 0. Anggap saja akar-akar yang kita cari itu adalah emang omega kuadrat. Jadi ini adalah omega kuadrat dikuadratkan ini omega kuadrat. Jadi ini x kuadrat, ini x aja gitu misalnya. Dengan rumus ABC atau rumus apapun disebutnya, minus B plus minus akar 4 minus plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, dengan A nya ini 1, minus B nya ini, C nya itu adalah ini, didapatkan berarti omega 1 kuadrat dan juga omega 2 kuadrat adalah K1 tambah K2 per 2M1 tambah K2 per 2M2 plus minus akar 1/4 K1 tambah K2 per M1 tambah K2 per M2 itu adalah B dikuadratkan kurang K1 K2 per M1 M2 itu adalah C nya. Kita masukkan aja nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, nilai K1 K2 nya M1 M2 nya, didapatkan omega 1 kuadrat dan omega 2 kuadrat itu adalah 1,725 plus minus 1,670 10⁻3. Berarti omega 1 nya itu adalah akar dari 1,725 ditambah 1,670 kali 10⁻3 didapatkan 58,266 radian per second, dan omega kedua nya adalah akar 1,725 dikurangi 1,670 kali 10⁻3 didapatkan hasilnya adalah 7,4161 radian per second. Nah, itu adalah jawaban dari part A nya, dan part B nya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fauzan. Kemudian selanjutnya adalah mencari food shape of system. Sebelum mencari shape of system, yang pertama dilakukan adalah mencari rasio dari amplitudo pada masing-masing frekuensi. Untuk rasio amplitudo pada frekuensi pertama menggunakan rumus R1 sama dengan K2 per minus M2 omega 1 kuadrat plus K2. Jadi perhitungan yang sudah dilakukan pada omega pertama dalam perhitungan sebelumnya dimasukkan nilai 0,3 kali 10⁻6 per minus 5000 dikali 7,3892 kuadrat ditambah 0,3 kali 10⁻6 dan didapatkan hasil sebesar 11,117. Kemudian untuk rasio pada amplitudo frekuensi kedua dimasukkan rumus K2 per minus M2 omega 2 kuadrat plus K2. Kemudian dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan omega 2, dimasukkan 0,3 kali 10⁻6 per minus 5000
kali 58,2701 kuadrat ditambah 0,3 kali 10 pangkat 6 dan didapatkan hasil sebesar minus 0,01799. Maka dari itu, untuk mencari mode shape of system didapatkan pada frekuensi pertama X vektor sama dengan ambil X1 pada frekuensi 1 R1 kali X1 frekuensi 1. Dari perhitungan sebelumnya dimasukkan menjadi seperti ini, yaitu 11,127 kali X1 pada frekuensi 1. Kemudian pada frekuensi kedua, vektor X frekuensi kedua yaitu X1 pada frekuensi kedua R2 kali X1 frekuensi kedua. Maka didapatkan hasil dari perhitungan sebelumnya dimasukkan menjadi 1 minus 0,01799 dikali X1 pada frekuensi kedua. Yang berikut adalah hasil dari mode shape of system pada soal tersebut. Terima kasih.